kenyamanan ekspor otomotif Indonesia di Filipina diusik oleh negara ini dengan kebijakan safeguard. Bentuknya adalah bea masuk otomotif asal Indonesia yang angkanya sampai puluhan juta per unit. Bentuk bea masuknya tidak tanggung-tanggung, saudara. Untuk kendaraan pribadi dengan kapasitas di bawah 10 penumpang, jika ingin masuk ke Filipina harus membayar biaya tambahan sampai 70 peso alias 20 juta. Sedangkan kendaraan komersial yang lebih besar, tarifnya sampai 32 juta rupiah. Artinya apa? Konsumen otomotif Filipina harus membayar lebih mahal mobil yang mereka beli hasil rakitan Indonesia. Kenapa Indonesia di atas angin? Dari angka produksi saja, tahun 2019 manufaktur otomotif Indonesia berhasil merakit 1.286.000 lebih kendaraan. Sedangkan Filipina hanya 965 ribuan. Artinya apa nih? Investasi manufaktur Indonesia jauh lebih subur dari Filipina. Apa arti ekspor otomotif Indonesia di mata Filipina? Perlu Anda ketahui, tahun 2019 sebelum ada pandemi, 42,4% mobil impor yang ada di Filipina itu berasal dari Indonesia. Kita punya pangsa pasar terbesar di sana. Inilah yang membuat pemerintah Filipina meradang dan memilih jalan pintas safeguard alias mengenakan biaya impor otomotif asal Indonesia. Bagaimana nasib industri otomotif Indonesia? Bisnis Talk, rujukan bagi pembuat kebijakan, dunia usaha sampai kesejahteraan tiap individu. Saya, Mahasiswa Tariga. Dan saudara, malam hari ini sudah lama di atas angin kenyamanan ekspor otomotif Indonesia ke Filipina diusik oleh negara ini dengan kebijakan safeguard. Lantas untuk membahas lebih jauh kita kedatangan Wakil Menteri Perdagangan Jeffrey Sambuaga. Selamat malam Pak Menteri. Pak Wamen silakan. Ya, kabar sehat. Terima kasih sudah hadir di Bisnis Talk. Sama-sama, terima kasih. Oke. Dan saya juga akan menyapa Joni Darmawan, Wakil Ketua Umum Bidang Perindustrian Kadin. Selamat malam Pak Joni. Selamat malam. Kemudian ada Eni Srihartati, Ekonom Senior Indef. Selamat malam, Bu Eni. Dan kemudian ada dari Gaikindo, ada Pak Yongki. Selamat malam, Pak Yongki. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih telah bergabung Bapak dan Ibu. Saya punya pertanyaan pertama ke Pak Jerry. Pak Jerry, ini bibit proteksionisme dagang di Asia, di Filipina, mulai menabuh genderang perang. Bagaimana pemerintah merespon ini? Ya, saya pikir jelas ya bahwa kita kan sudah mengajukan keberatan. Itu mesti digarisbawahi dulu. Bahwa memang ada indikasi-indikasi atau kita lihat mungkin sebagaimana diberitakan oleh beberapa media ya, bahwa memang ada tindakan-tindakan atau mungkin kebijakan yang mungkin agak memberatkan ya, kalau boleh dibilang cukup memberatkan industri kita ya, itu satu. Kedua, itu sudah kita ajukan resmi, ya sudah kita komunikasikan dengan teman-teman kita, ya baik itu di perwakilan dari KBRI maupun juga dari instrumen-instrumen yang kami miliki dari Kementerian Perdagangan, dan tentunya juga kami sudah melakukan banyak pendekatan dan juga komunikasi ya kepada counterpart kita di Filipina. Tapi yang ingin kami jelaskan dan juga kami ingin sampaikan kepada publik bahwa ini kan kita juga ingin melakukan pendekatan secara multilateral, itu satu ya. Dan ini bisa lebih spesifik lagi, kenapa saya katakan begitu, karena kita sama-sama negara ASEAN, Mbak. Itu penting. Apalagi ya 15 November 2020 yang lalu ya. Kami kan baru saja menandatangani RCEP, Regional Comprehensive Economic Partnership ya. Dan itu jelas ya dikatakan di situ dan juga diikuti oleh negara-negara ASEAN, seluruh negara ASEAN plus 5 negara ASEAN. Negara-negara ASEAN perlu saya sebutkan ada Selandia Baru, Australia, Jepang, Korea Selatan dan juga Tiongkok. Dan itu semangatnya adalah kolektivitas, kebersamaan, ASEAN Ways, ASEAN Values. Jadi ketika kita menghadapi situasi-situasi di mana mungkin ada sedikit dispute ya dalam soal perdagangan, ada sedikit mungkin ketidaksetujuan atau mungkin perbedaan pendapat ya, itu kami coba upayakan dalam melalui mekanisme sebagaimana kita sebagai negara sahabat kita dengan Filipina bisa menyelesaikan itu ya, dengan forum, dengan jalur regional ya sesama negara ASEAN dalam kawasan
Asia Tenggara ya. Dan Oke. itu selama ini tidak selalu kita kedepankan semangat itu ya. ASEAN Ways, ASEAN Values ya. Itu adalah salah satu yang kami tonjolkan dan kami Oke. kedepankan bagaimana kami bisa mendorong itu sehingga ya solusi-solusi yang resiprokal ya. Artinya bagaimana kita mengedepankan hubungan yang mutual ya antara Indonesia dengan Filipina itu dapat dikedepankan. Nah, Oke. itu yang kita coba dorong dan kami cukup optimis ya dan kami Oke. yakin bahwa ini bisa mencapai solusi yang amicable yang Baik-baik lah mendukung gitu caranya ya, betul biar sekali. tetap menjaga kemesraan kedua negara gitu. Betul sekali. Saya ke Pak Joni. Pak Joni, sebenarnya apa dampak terdekat yang dihadapi manufaktur Indonesia dengan kebijakan safeguard Filipina? Karena kan terhitung 200 hari gitu kan, gimana? Ya, pertama saya ingin menyapa dulu Pak Jeffrey Sabuanga. Saya biasanya main sama papinya nih, Ya, Pak Theo. siap. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Jadi sebenarnya juga saya kelihatannya perdagangan sudah mulai masuk ya. Tapi emang ada beberapa, kita harus tahu dulu. Kelihatannya ada beberapa negara di ASEAN sudah melakukan proteksi. Contohnya Vietnam kan kita. Kan otomotif kan memang lebih besar di Indonesia. Thailand sama Indonesia yang paling besar. Jadi mereka kayaknya kecenderungan untuk membuat supaya pabrikannya itu prinsipal membangun industri di sana. Itu konsep berpikirnya. Nah, kembali yang masalah Filipina yang safeguard ini kan juga sebenarnya aneh. Sudah didapatkan oleh perdagangan bahwa yang appeal itu adalah Philippine Metal Workers Alliance, jadi PMA ya kan. Itu adalah asosiasi perburuan. Jadi mereka kelompok-kelompok mereka itu serikat buruh mengajukan appeal dan itu sudah dari Februari 2020 sampai Desember. Maka suka tidak suka DTI dalam hal ini Departemen Trade and Industry dari Filipina melakukan sesuatu yang namanya safeguard, ya kan? Dia menerapkan safeguardnya itu sementara itu namanya kalau kita ngomong jaminan atau cash bond imported maksimum untuk 200. Dia karena punya waktu untuk membuktikan salah atau tidak salah, gitu kan? Nah ini kesempatnya Indonesia masuk dan dalam hal ini mungkin trade ya, kalau nggak salah mungkin Departemen of Trade yang akan melakukan. Jadi sementara dia harus terapkan. Dan yang gila, yang menurut saya bukan gila, mohon maaf. Menurut saya ini sesuatu yang rada luar biasa. Itu dendanya atau jaminan itu 70.000 peso. Itu kalau dikonvert ke rupiah itu 20 juta? 20 juta. Dan untuk komersil itu 30 juta, Pak. Berapa itu konversinya jadi 110.000 peso. Nah, ini kan cukup gede, ya kan? Di sini dia hanya janji, dia bilang dia akan melakukan yang namanya yang tadi saya katakan 20 Januari sampai Agustus 21. Di mana nanti akan dilakukan formal investigation oleh Tariff Commission, ya kan istilah mereka, untuk akhirnya DTI atau dalam hal ini Departemen Trade and Industry Filipina akan mengeluarkan putusan final salah atau tidak, ya kan? Jadi kalaupun dia itu salah atau tidak bisa dibuktikan, maka dia harus kembalikan. Nah, masalahnya ini ada dua masalah. Satu masalah long term, satu masalah short term. Short termnya? Short termnya gini, apakah kita mau berhenti dengan ekspor ini? Kan nggak bisa, karena itu diperlakukan mulai kalau nggak salah tanggal 15 Januari kalau nggak salah. Jadi 15 hari setelah tanggal 20. Tanggal 5 akan diumumkan, berlaku 15 hari setelah itu, jadi tanggal 20 Januari. Nah itu udah harus dilakukan oleh Indonesia dalam hal ini adalah para pemain industrinya yang udah coba banyak cara lah. Saya coba tanya, ini berdasarkan pengalaman saya, harusnya mereka udah mempersiapkan mungkin early shipment ya kan sebelum tanggal 20. Ya, kedua minta prinsipal untuk nego ke sana. Ketiga ya government lah mau nggak mau gitu. Nah, government kalau perlu ya menurut saya ya harus mohon maaf nih harus dipakai yang benar-benar real profesional gitu. Banyak sekali emang saya sudah mendengar ngomong dengan teman saya di tempatnya Pak Jeffrey. Ya itu kelihatannya banyak. Ada beberapa yang rada aneh gitu. Kan yang sebenarnya yang boleh appeal itu kan sebenarnya kalau umpamanya real to the government ini PMA itu kan asosiasi buruh. Bukan domestic industry, dia kan hanya pegawai segala macam. Kedua kan ini menyalahi komitmen daripada yang namanya ASEAN gitu kan, terutama di otomotif sektor gitu kan. Dan banyak hal apa yang kena mereka gitu.
Kan mereka bilang alasannya dua. Satu, industrinya terpukul, mengganggu industri mereka. Ya. Oke, baik. Kedua adalah karena isi BU, maka mengurangi yang namanya employee. Menurut saya itu yang harus dibuktikan oleh Indonesia, pemerintah Indonesia. Mungkin dalam hal ini yang akan menghadapi adalah Departemen Perdagangan ya. Oke, Jadi baik. kalau melihat Pak ke Joni? arah sana ada dua yang harus diselesaikan. Adalah short term dan yang kedepannya ini investigation harus dikawal benar. Ya, Oke, baik. harus juga lobby lah dengan WTO tuh gimana. Ini kok main enak aja pakai safeguard. Itu aja Oke, baik. Itu pendapat akan saya. menekan Itu industri aja, Mbak Ilona, manufaktur sementara. kita gitu kan. Bu, ini semua negara ini tampaknya berlomba-lomba melakukan proteksionisme dagang. Sebenarnya apa yang terjadi? Apa yang tengah kita hadapi? Apa yang harus dipersiapkan oleh Indonesia? Karena kan nggak cuma Filipina kan, kemarin kalau kita ingat ada Uni Eropa. Lalu kalau kita lihat negara maju ada Amerika Serikat dengan Tiongkok begitu. Siapa? Mbak Bu Eni atau Eni? saya? Pak Bu Joni? Eni. Oke. Jadi kalau ngelihat saya, jadi kan tadi baru sebelum itu saya udah ngomong sama Mbak Eni. Kelihatannya emang tren di dunia itu proteksionis. Amerika aja sudah melakukan pokoknya dari Amerika untuk Amerika gitu kan. Jadi kelihatannya isu go global itu atau no barrier among the countries segala macam itu bisa berubah gitu. Nah, saya nggak tahu ini. Mungkin ini yang perlu diperhatikan untuk pemerintah Indonesia ke depan. Saya hanya mengingatkan bahwa kalau kita membangun industri, harusnya industri kita bersaing. Tidak berdasarkan yang namanya fasilitas. Kalau fasilitas itu bonus gitu. Nah, ini saya di bidang industri kebetulan di Kadin. Ini coba mengembangkan bagaimana membangun industri yang berkesinambungan gitu. Sustainable growth of industry development gitu. Baik, kalau kita nanti percuma gitu. Kita akan sambung diskusi kita. Pak, terima kasih. Dan saudara jangan kemana-mana, nanti kita akan bahas sebenarnya apa yang tengah dihadapi oleh Indonesia, apa yang perlu kita persiapkan. Business Talk masih akan segera kembali. Anda masih menyaksikan Business Talk, saudara. Masih bersama kita Bapak Jerry Sambuaga, Wakil Menteri Perdagangan, dan kemudian ada Eni Srihartati, Ekonom Senior Indef, dan Yongki Sugiarto dari Gaikindo. Pak Jerry, kalau kita lihat sebenarnya seberapa besar ekspor otomotif terpengaruh, mengingat Filipina itu kan market yang besar ya, ekspor Indonesia, gimana? Jadi memang begini, kan kita sebagaimana arahan Bapak Presiden ya, bagaimana kita ekspor sesuatu atau suatu produk potensial yang sudah diolah, yang sudah jadi, ataupun setengah jadi atau 34 jadi, apapun ya yang memiliki nilai tambah yang positif yang bisa tentunya memberikan dampak signifikan, dan salah satu adalah otomotif, itu satu. Jadi itu saya bisa katakan adalah salah satu yang signifikan. Yang kedua, dalam merespon kasus ini kita juga harus mengetahui secara persis seberapa kerugian dari Filipina dengan apa yang kita ekspor ya, apa industri otomotif kita ke sana. Dan kita harus mengetahui secara persis dan mengidentifikasi sebagaimana seberapa jauh dan seberapa dalam itu bisa mengganggu itu. Karena itu juga berurutan dan juga harus berhubungan dengan apa yang mereka lakukan kepada kami. Ya. Sehingga mereka tidak bisa serta-merta saja melakukan safeguard seperti itu tanpa disertai dengan pertama argumentasi yang jelas, bukti-bukti yang objektif, dan juga tentu hal-hal yang saintifik yang bisa dibuktikan dengan angka-angka. Ya. Sehingga itu yang kita harus melihat dan juga mengkritisi dan juga mempermasalahkan ya kebijakan safeguard yang diterapkan oleh Filipina. Tetapi yang ingin saya sampaikan adalah tentunya kami mengedepankan pendekatan-pendekatan tadi yang seperti saya sampaikan ya, pendekatan secara regional, ya, secara institusional melalui ASEAN, dan tentunya pendekatan secara bilateral. Ya. Bagaimanapun kan kami dengan Filipina adalah negara yang sama-sama di ASEAN, negara sahabat yang tentunya tergabung dalam sebuah forum yang selama ini ya berkorespondensi dan juga berhubungan dan juga berinteraksi secara intensif. Ya. Dan tentunya kita juga banyak jenis atau perdagangan atau apapun yang kita lakukan selama dengan Filipina dengan negara-negara tetangga lainnya juga dengan baik ya. Artinya kami mencoba untuk melihat dan juga mencari solusi ya di tengah adanya yang disebut oleh kebijakan yang mungkin memberatkan kita ini, yang boleh dibilang cukup memberatkan, bisa teratasi ya dengan cara-cara yang komprehensif ya, cara-cara yang memang mutually agreed ya, dan juga cara-cara yang memang bisa mengedepankan semangat persaudaraan dan juga semangat
kolektivitas ya Oke. dalam institusi regional yang bernama ASEAN. Tapi Indonesia yakin ya dalam posisi benar dan nggak akan kalah. Ya saya pikir kita cukup solid ya dan cukup firm ya. Kenapa? Karena pertama kita kan juga harus menunjukkan kepada mereka dan mereka juga harus membuktikan kepada kita seberapa jauh industri mereka atau mungkin kerugian-kerugian yang dialami oleh Filipina yang terdampak akibat dari Karena ekspor kita. otomotifnya Indonesia. Iya gitu kan itu kan juga harus dibuktikan secara secara valid ya, Oke. tidak bisa serta-merta diklaim, tidak serta-merta bisa hanya disebutkan dengan subjektif ya, Oke. tetapi juga harus disertakan bukti-bukti yang valid, bukti-bukti yang scientific, bukti-bukti yang jelas dan juga objektif sehingga bisa memperlihatkan dan juga menunjukkan pesan kepada publik bahwa memang itu masalahnya. Tapi masalahnya kami yakin bukan itu ya, kami yakin tidak ada hubungannya dengan ekspor kita kepada Filipina karena kan kami juga berkepentingan dong untuk mengembangkan ekspor nasional sesuai dengan arahan Bapak Presiden bagaimana kita bisa mengembangkan ekspor kita ya yang tentunya berorientasi kepada produk-produk yang jadi, yang sudah diolah. Dan ini membanggakan kita dong, bagaimana kita bisa melihat banyak industri-industri kita berjaya di luar negeri, ya di Filipina dan juga di negara lain yang tentunya ya itu semakin banyak meningkatkan dan memberikan banyak penghasilan dan juga pemasukan dan devisa juga untuk Indonesia. Baik, Bu Eni, kalau kita lihat kan sekarang kembali ke pertanyaan awal saya tadi, kita ini tengah dalam tren proteksionisme dagang begitu. Kalau dalam hal otomotif, apakah ini nanti akan mengganggu ujung-ujungnya investasi manufaktur kita? Karena ini kan penjagalan gitu. Mbak Luna, jadi begini, prinsipnya perdagangan itu kan harus fairness gitu. Nah, jadi sebenarnya liberalisasi perdagangan itu hampir tidak mustahil, tidak akan pernah ada. Jadi walaupun semangat WTO itu kan terjadi fair dan perdagangan bebas, apalagi dengan berbagai macam perjanjian FTA atau free trade agreement. Tapi yakinlah sebenarnya tidak akan pernah ada yang namanya liberalisasi perdagangan. Hampir seluruh negara pasti akan melakukan ya tindakan-tindakan untuk pengamanan kepentingan nasionalnya. Itu sudah dipastikan. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan untuk kasus safeguard, jadi secara aturan perdagangan itu sudah ada aturan main di dalam perdagangan internasional. Nah, tapi kalau ada yang kurang di antara yang berdagang ini kurang, maka suatu negara itu boleh melakukan yang namanya trade remediasi atau pengamanan perdagangan dengan cara safeguard ataupun anti-dumping dan sebagainya. Tapi ini pun tidak bisa dilakukan semena-mena. Artinya pokoknya ingin melakukan safeguard nggak bisa. Jadi harus dibuktikan dulu misalnya Indonesia melakukan kekurangan tidak dalam hal otomotif. Misalnya apakah Indonesia memberikan subsidi yang habis-habisan untuk otomotif atau Indonesia melakukan dumping untuk ekspor mobilnya. Nah, baru kalau memang Filipina ternyata bisa membuktikan itu, maka sah tindakan safeguard yang dilakukan oleh Filipina. Jadi tadi Wamen mestinya yang harus dipersiapkan ke Indonesia adalah bukti-bukti otentik bahwa Indonesia tidak melanggar apapun, tidak melakukan kecurangan apapun di sektor ekspor otomotif. Nah, itu yang baru nanti, tidak temu. Jadi ini persoalan konkret ekonomi, tidak bisa diselesaikan hanya sekedar lobby politis, tapi ini harus ada benar-benar persiapan kalau memang sudah dilakukan tindakan oleh Filipina, misalnya Indonesia harus segera menyiapkan bukti-bukti tadi untuk melakukan pembelaan gitu. Kalau tidak, nanti kasihan industri otomotif kita gitu. Oke, harus dibuktikan bahwa tuduhan tersebut tidak benar supaya industri manufaktur kita tetap berjalan lah begitu. Oke. Dia sudah kesepakatan, dan ditambah kemarin untuk yang RCEP ini kan ada lagi kesepakatan dan di dalamnya juga ada sektor otomotif. Nah, artinya yang paling utama adalah Indonesia tidak melakukan kekurangan sehingga tidak pantas gitu kan, bahasa sederhananya tidak pantas negara manapun yang menjadi tujuan ekspor Indonesia harus melakukan tindakan-tindakan anti dumping atau safeguard. Tapi sebaliknya ada beberapa negara yang sebenarnya untuk beberapa produk nanti yang datang ke Indonesia justru jelas-jelas mereka melakukan
dumping, melakukan subsidi habis-habisan, bisa kita sebutkan nanti diantaranya baja dan sebagainya ya, dari Tiongkok, tapi Indonesia nggak melakukan safeguard gitu loh, justru kebalikan gitu. Oke, baik. Saya ke pelaku usahanya, Pak Yongki. Sebenarnya kalau kita lihat bagaimana sih kondisi industri kita saat ini? Sudah mulai membaik? Apakah dengan adanya safeguard ini artinya menjadi sebuah ancaman untuk industri kita penjualan? Ya, jadi gini, kalau dari angka-angka penjualan tahun 2020, ya memang kita dalam negeri domestik itu mengalami penurunan yang cukup besar, 48%. Ya, dari 1 juta lebih menjadi hanya tinggal 532.000 tahun 2020. Ekspor kita pun itu menurun yang cukup besar. Dari 332.000 di tahun 2019, menjadi tinggal 232.000 unit. Jadi ada penurunan kira-kira 30% secara keseluruhan. Ini untuk kendaraan utuh ya, CBU atau build up yang kita ekspor. Nah, jadi kita ini justru kan sedang diberikan satu tugas yang sangat berat dari pemerintah. Dalam hal ini Bapak Presiden kan minta dalam waktu 5 tahun kita sudah bisa mengekspor 1 juta unit. Jadi kita kalau dari 300.000 harus meningkat 3 kali lipat ini untuk mencapai 1 juta unit dalam kurun waktu 5 tahun. Nah, dengan adanya ini tadi safeguard dari Filipina dan lain-lain, kita tentunya khawatir bahwa ekspor kita ke Filipina ini bisa menurun. Ya, tanya setiap tahun kita mengekspor ke Filipina itu kurang lebih 95.000 unit kendaraan bermotor dengan kurang lebih 1,5 miliar dolar. Nah, ini kan cukup besar angkanya. Jadi jangan sampai dengan adanya safeguard ini kita terganggu ekspor kita khusus ke Filipina tadi. Ya, kami sudah beberapa mengadakan rapat, diundang rapat dengan dari Kementerian Perdagangan, Ibu Pratnawati yang memimpin biasanya, dan lain-lain. Kita memberikan masukan-masukan tersebut. Apa sebetulnya pelanggaran yang dilakukan kalau memang dituduh kita melanggar, tetapi kelihatannya dari pihak Filipina selalu memberikan alasan-alasan yaitu di dalam negerinya sendiri. Hal yang disampaikan itu mengenai penurunan angka penjualan dikarenakan mobil CBU-nya masuk dan lain-lain. Nah, kita membahas bersama-sama dengan Kementerian Perdagangan, dalam hal ini Pak Wamen tadi sudah menyampaikan juga, Pak Joni Darmawan dari Kadin Ketua Bidang Industri juga, Ibu Ani juga sudah menyampaikan. Tetapi dalam hal ini, ekspor motor dari Indonesia melalui sangat atau kendalikan oleh kita. Nah, disinilah kuncinya. Ini prinsipal turut membantu untuk bicara juga dan lain-lain. Tetapi hati maksud itu bahwa pemerintah Filipina ingin investasi masuk ke Filipina. Prinsipal ini bisa saja diberikan tampaknya Filipina. Nah, ini yang bahaya. Bisa saja prinsipal bilang, wah sudah diam-diam saja. Iya kan, kalau Filipina memberikan karpet merah, ya kenapa kasih di Filipina? Nah, ini kan akan menjadi bisa menyambut bahwa nanti industri itu sebenarnya dipindah ke Filipina, gimana? Ini kan yang terjadi juga dengan Vietnam. Waktu itu Vietnam dengan peraturan nomor 116 juga demikian. Ternyata ada beberapa merek yang sedang membangun pabrik tanah. Baik. Lagi-lagi kita ngomongin persaingan investasi begitu, tapi sayang Pak Yongki ada masalah teknis. Terima kasih, tapi tadi sudah dijelaskan bahwa ini lagi-lagi soal masalah persaingan investasi begitu. Jangan kemana-mana, saudara. Kita masih akan bahas soal proteksionisme dagang, tapi kali ini soal bagaimana Uni Eropa doyan sama nikel Indonesia, tapi tolak sama sawit Indonesia. Segera kami bahas dengan Anda. Menyaksikan di Digital
Saudara masih bersama kita, Jerry Sambuaga, Wakil Menteri Perdagangan, dan telah bergabung Titis Nurdaina, wartawan senior Kontan. Mbak Titis, hai. Halo Ilona, selamat malam Pak Jerry, selamat malam juga. Akhirnya kita ketemu Pak Jerry di apa kabar? meski di layar kaca ya Pak ya. Iya, iya Pak. Reuni langsung ya. Oke, saya ke Pak Jerry. Kalau kita ngomongin soal proteksionisme, ini kan baru-baru itu Filipina. Tapi yang kita tahu, yang gugat terbaru Uni Eropa. Karena meradang per 1 Januari lalu kita itu membatasi ekspor nikel kita. Nah, melarang malahan ya Oh, Ilona marah-marah gitu. Tidak boleh. Gitu. Benar, yang punya siapa, yang marah siapa gitu. Nah, gimana tanggapan dari pemerintah? Apa strategi pemerintah untuk memenangkan sengketa itu? Jadi begini, saya perlu luruskan dulu ya, bahwa kita tidak melarang ya yang namanya ekspor nikel dalam pengertian raw materials ya. Ini kita mesti dudukan permasalahannya secara jelas. Yang kita kita larang itu adalah raw materialsnya, yang produk jadinya itu kita larang. Ya. Artinya begini, kita produk jadinya tetap kita coba ekspor, tetapi yang mentahnya yang kita coba larang. Ya. Karena begini, karena kita pertama ya memiliki banyak pertimbangan. Ya. Pertama dari segi preservasi kawasan ya, lingkungan kita, ya, kekayaan alam kita. Ya, kita kan juga berkepentingan untuk mengekspor ya sesuatu yang sudah diolah. Itu mesti clear, mesti jelas ya. Jadi kita mengekspor sesuatu yang sudah diolah. Yang mentah kita tidak ekspor. Ya. Karena kan bagaimana kita bisa mencoba untuk mentransformasi menjadi negara yang mencoba untuk mengekspor produk-produk yang sudah jadi, yang sudah diolah atau yang sudah setengah jadi ataupun yang mengalami pengolahan dalam bentuk yang signifikan. Dan itu memiliki added value. Ya, ini yang perlu kita luruskan. Jadi kita tidak pernah melarang produk-produk yang sudah jadi. Yang kita larang adalah yang masih mentah. Itu sesuai dengan bagaimana kepentingan nasional kita, bagaimana kita untuk mempreserve ya kekayaan alam kita. Dan jangan lupa ya di UUD 45. Ya, ini juga perlu saya tegaskan. Di konstitusi kita di pasal 33 UUD 1945 itu kan ditegaskan dengan jelas bumi, air dan kekayaan alam yang dikandung di dalamnya itu kan dikuasai dan juga dikelola oleh negara untuk kemakmuran masyarakat. Jadi bagaimana kita mau mencoba mengelola, memprotek dan juga mempreserve kekayaan alam kita, salah satunya adalah nikel, itu adalah hak kita sebagai negara yang berdaulat ya. Jadi boleh saya sampaikan lagi bahwa produk-produk kita salah satunya yang strategis adalah nikel yang masih dalam keadaan mentah, itu yang kita protek. Nah, kalau sudah diolah, nah itu yang kita ekspor. Nah, ini yang mesti kita tegaskan supaya publik tidak bingung. Ya. Dan yang kedua, yaitu juga berkaitan dengan bagaimana kita memprotek national security kita, ya, national security kita yang terefek atau mungkin terdampak dari bagaimana kekayaan alam kita yang mencoba kita untuk kita preserve dan kita lindungi, dan tentunya itu banyak menimbulkan atau memberikan dampak-dampak kepada sektor-sektor lain ya, sebagai contoh employment ya, lapangan pekerjaan ya, dengan adanya kita mempunyai nikel ya, kekayaan alam kita yang kita punya, yang kita miliki, tentunya juga memberikan banyak lapangan pekerjaan kepada masyarakat ya. Dan kedua ya, ingin saya sampaikan ya, bahwa ini juga harus kita tunjukkan kepada publik internasional. Indonesia sebagai negara berdaulat. Konstitusi kita itu 1945, WTO itu 1995, ya, 1 Januari 1995. Ya, artinya apa? Kita sudah memiliki peraturan yang tertuang dalam konstitusi kita, dalam dasar negara kita, jauh sebelum WTO itu ditemukan. Ya, sehingga kita harus menunjukkan juga kepada publik internasional bahwa kita memiliki kaidah dan juga fondasi yang jelas terkait dengan kekayaan alam kita yang kita kelola sesuai dengan konstitusi kita dalam pasal 33 UUD 45 untuk kita preserve. Nah, dan ingin saya sampaikan lagi terkait dengan mungkin sudah diberitakan oleh beberapa media ya, kita hadapi ya. Mereka bilang katanya mau bentuk panel body. Kebetulan ya, saya ingin sampaikan juga tahun lalu Januari 2020 ya, tanggal 30 dan 31 Januari kasus ini DS 592. Kasus nikel ini, saya sebagai ketua delegasi pada saat itu selaku Wamendak bersama dengan lintas KL termasuk juga Pak Wamenlu, Pak Mahendra Siregar dan juga dengan kawan-kawan lain, kita menghadapi itu ya dalam forum konsultasi WTO, dan kita menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Uni Eropa terhadap kita, terhadap delegasi Republik Indonesia.
Dan kita jelaskan secara eksplisit, secara komprehensif, secara lengkap, dan secara sistematis apa keberatan-keberatan yang mereka layangkan. Minta keberatan mereka apa, Indonesia siap hadapin Sangat gitu. siap. Dan Maju, kita pantang mundur. Pantang mundur, dan posisi kita sangat firm dan sangat clear dan solid, dan kita tidak pernah sekali lagi ya, kan saya sudah sebutkan di awal, kita tidak melarang ya yang namanya ekspor-ekspor yang jadi. Yang kita larang adalah yang mentah, kita batasi. Karena yang kita mentah. Tapi sayangnya yang mentah yang dibutuhin sama Uni itu, Eropa kan? Nah justru itu ingin saya sampaikan ya dalam kesempatan yang baik ini ya. Dengan kita melihat dan kita kondisi yang kita miliki ini, justru banyak negara-negara melihat orang kita punya kok nikel, kita punya resources yang luar biasa. Bagaimana negara-negara luar itu juga selain Uni Eropa ya, itu juga ingin berinvestasi di Indonesia karena mereka juga ingin, mungkin sudah banyak diberitakan oleh media-media yang lain, bahwa ada keinginan dan juga bagaimana will mereka untuk bisa berinvestasi ya di Indonesia terkait untuk apa? Membangun pabrik untuk mobil listrik misalnya, yang dimana bahan bakunya salah satunya adalah dari nikel. Dan itu tidak ada sama sekali polemik dan keberatan soal itu. Nah ini yang makanya kita permasalahkan mengapa Uni Eropa mungkin sedikit terganggu dengan ini. Yang dimana ya saya ingin sampaikan bahwa kalau kita percaya selama ini Uni Eropa kan yang namanya mengadvokasi yang namanya free trade ya. Free trade juga harusnya percaya dengan yang namanya bagaimana seluruh negara itu bisa memiliki ya namanya free will ya untuk mengelola, mempreserve, melindungi dan juga memanage ya kekayaan alam mereka, termasuk kita dalam soal nikel ini. Jadi saya pikir ini jelas, clear, firm, dan posisi kita kuat untuk bisa yang jelas Eropa. Di situ kita ingin memaksimalkan SDA kita. Kita ke pandangan redaksional. Mbak Titis tadi sedikit disinggung oleh Pak Jerry. Kalau kita melakukan ini artinya kita juga bisa mengundang investasi masuk. Seefektif apa ini? Itu yang pertama. Yang kedua ini tampaknya kita juga melakukan proteksionisme dagang. Tapi mungkin lebih sopan atau sama aja kayak Filipina sama Eropa. Gimana? Nah ini mungkin kita bisa membuka diskusi Pak Jerry. Kalau di redaksional kami itu sebetulnya namanya perang saat ini yang paling seru memang adalah perang dagang. Semua negara mencoba melakukan proteksi apapun sumber daya alamnya. Ini satu senjata, satu strategi yang dilakukan oleh banyak negara. Sama seperti kebijakan di Indonesia yang melarang raw material seperti nikel dan mineral, nanti bisa jadi sangat mungkin mineral-mineral yang kita miliki juga melakukan kebijakan yang sama. Nah, persoalannya adalah yang tadi adalah ini bisa dua sisi. Satu, memaksa mereka untuk melakukan investasi ke Indonesia untuk mengolah nikel, menjadikannya pabrik supaya membuka lapangan pekerjaan seperti Pak Jerry bilang. Persoalan lain adalah kita sendiri sebetulnya harus mampu melakukan pengolahan itu. Jika ekspor raw materialnya memang dilarang dan kita mampu mengolahnya dan kita mampu melakukan ekspornya, itu jelas sebuah solusi yang bagus. Tapi andai kita belum siap, persoalannya adalah begini. Apakah kita akan melewatkan kesempatan ketika harga nikel sedang peaknya, sedang tingginya, dan kemudian kita memiliki persoalan bahwa kita membutuhkan sumber pembiayaan, maka penerimaan negara bukan pajak ini akan menjadi persoalan selanjutnya. Nah, mari kita, saya sangat-sangat kami di redaksi itu sangat setuju jika kita melakukan proteksi sepanjang kita siap, sepanjang kita mampu melakukan, jelas itu harus dilakukan. Seperti yang tadi Pak Jerry bilang bahwa kita punya undang-undang dasar yang memang memiliki dasar aturan ini. Nah, jika sekarang Pak Jerry, mungkin ini pertanyaan juga sekaligus ini Pak. Jika sekarang itu seberapa siapkah industri kita itu untuk melakukan pengolahan, seberapa siap smelter kita untuk melakukan mobilisasi nikel yang kita miliki sangat kaya dan juga mineral lain. Beda dengan CPO. CPO kita memiliki raw yang bagus, industri yang sudah jadi, dan kemudian, nah ini kan ada persoalan-persoalan yang memang harus diselesaikan, sehingga kita itu bisa membangun industri dari hulu sampai hilir, sehingga kita bisa menciptakan industri manufaktur yang kuat, yang berbasiskan nikel atau sumber daya alam kita yang lainnya. Itu menjadi persoalan. Itu next kita bisa berdiskusi dengan Pak Jerry. Seberapa siap kita Pak Jerry untuk mengolah nikel dan menjadikan ini salah satu sumber
sumber pendapatan negara, Pak. Oke, sejauh apa kesiapan kita melakukan hilirisasi yang disebutkan tadi? Jangan kemana-mana, saudara, kami masih akan segera kembali tetap di Business Talk. Anda kembali menyaksikan Business Talk, kita lanjutkan diskusi kita. Pak Jerry, kalau kita lihat dengan Eropa ini masalahnya cuma sama nikel, tapi juga dengan produk sawit kita yang dilarang masuk ke negara mereka. Betul. Gitu. Nah, bagaimana pertikaian ini bisa kita selesaikan? Baik, jadi ini juga menarik ya. Kebetulan saya juga ketua delegasi pada saat itu dalam kita menghadapi ya, dan juga kita menuntut Uni Eropa dalam soal kelapa sawit. Jadi ini seperti saya perlu luruskan juga. Jadi begini, biar publik juga mengetahui bagaimana persoalan ini didudukan dengan komprehensif dan juga dengan proporsional. Jadi agak sedikit kontradiktif ya ketika kita melihat Uni Eropa itu ya men-treat kelapa sawit kita secara diskriminatif ya. Mengapa saya katakan kontradiktif? Karena selama ini Uni Eropa kan dikenal sebagai negara sebagai entity yang mengadvokasi yang namanya free trade ya, perdagangan bebas ya, openness ya, interdependence ya, dan juga yang namanya kolaborasi ya. Tetapi kok kelapa sawit kita dari Indonesia tentunya itu di-treat secara diskriminatif. Jadi itu kan sesuatu yang sangat kontradiktif, yang tidak relevan, yang tidak pas, dan juga tidak tepat. Ya, itu kita permasalahkan. Yang kedua, ya, mereka mungkin berangkat dari pemikiran soal lingkungan. Ya, ini juga saya ingin sampaikan juga kepada publik bahwa itu juga tidak tepat. Mengapa? Ini agak sedikit kontradiktif sekali lagi. Kenapa? Karena mereka mempermasalahkan soal kawasan preservasi alam hutan kita. Ya, Indonesia dibandingkan dengan salah satu negara Eropa yang mungkin saya tidak perlu sebut namanya, itu jauh sekali dalam persentase preservasi kawasan hutan kita. Ya, Indonesia itu lebih dari 50%, 51% tepatnya untuk mempreserve kawasan alam atau kawasan hutan. Pak Jerry mau bilang masa mereka nggak masuk akal? Nggak masuk akal. Sementara mereka salah satu negara yang secara getol mempermasalahkan itu kurang dari 20%. Ya, sehingga itu tidak bisa dijadikan alasan yang valid. Ya. Lalu yang ketiga, berdasarkan efisiensi, kualitas dan juga produk yang kita punya, yang kita miliki terkait dengan kelapa sawit itu jauh lebih efisien, jauh lebih praktis, jauh lebih kompetitif secara harga, dan jauh lebih berkualitas. Dan sekarang kita bisa simpulkan bahwa ujung-ujungnya adalah soal kompetisi, ya, soal produk lokal mereka yang mungkin tidak siap bersaing, ya, tidak siap untuk berkompetisi dengan produk kelapa sawit kita yang jauh lebih berkualitas. Produk mereka mungkin seperti sunflower, seperti rapeseed, yang mungkin secara kualitas juga jauh, ya, sehingga mereka menerapkan kebijakan proteksionis yang menurut saya juga tidak valid dan juga tidak berdasar ya, sesuai dengan kaidah-kaidah atau faedah-faedah ketentuan norma-norma internasional ya, sehingga kami menuntut itu. Kami mempermasalahkan itu dalam forum konsultasi yang di WTO Januari 2020 di mana saya sebagai ketua delegasi bersama dengan Pak Wamenu dan juga dengan teman-teman KL lain, kita mempertanyakan itu dan kita mengadres itu, dan ini tidak hanya soal komersial, tidak hanya soal lingkungan, tapi ini soal prinsip ya. Kita menuntut adanya equality. Kita menuntut yang adanya namanya persamaan. Di mana kita sebagai bangsa yang besar, bangsa yang berdaulat memiliki hak dan exercise hak kita. Apa yang kita punya, apa gitu yang ya. kita miliki, itu apa yang kita gitu punya, ya. Apa yang digunakan sama Uni Eropa dianggap tidak masuk akal. Dan kita address hal itu, dan sikap dan juga statement kami jelas dan tegas, dan kita tunjukkan secara terbuka dalam forum konsultasi WTO itu bahwa itu tidak relevan, dan itu tidak tepat, dan itu tidak proporsional, dan itu tidak sesuai dengan norma-norma yang selama ini kita bangun dalam semangat kolaborasi dan juga dalam semangat openness dan juga dalam semangat interdependence, apalagi di tengah yang namanya pandemi COVID-19 di mana negara itu harus saling berinteraksi secara lebih friendly dan juga lebih membutuhkan dan juga lebih mutual dan resiprokal. Nah, itu yang kita permasalahkan dengan tegas. Mbak Titis, kalau dari segi pemerintah jelas berani gitu kan, nantang balik gitu. Nah, bagaimana kita melihat bahwa sikap kita yang berani ini juga bisa seimbang dengan tadi kita singgung soal hilirisasi begitu. Pelarangan nikel kan ada alasannya begitu. Ekspor sawit ada alasannya. Bagaimana supaya ini semua nggak mati masalah ekspor impor aja, tapi untuk makro kita secara keseluruhan, Mbak Titis. Makasih Ilona. Tadi seperti yang Pak Jerry juga sebutkan bahwa sebetulnya ini adalah persaingan dagang. Persaingan dagang yang tidak terelakkan yang terjadi di seluruh dunia.
Kalau kita tadi dibilang ada di Perang sana dagang mereka ya? ada, ya betul. Ini ada sunflower, ada nanti di Amerika juga sangat mungkin kita akan soal gandum lah, soal soy lah, soal kemudian akan banyak lagi Cina soal lembaran baja yang, nah hal yang paling dari redaksi, hal yang paling harus disiapkan adalah bagaimana kesiapan industri kita, bagaimana kita benar-benar mampu membangun industri manufaktur yang berdaulat di negeri sendiri. Yap. Ini sebetulnya yang bisa menjawab semua tantangan yang ada. Kalau kita memang mampu, kalau kita memang siap, kita bisa melakukan apapun yang kita miliki untuk diolah di dalam negeri dan menjadi salah satu unggulan ekspor kita, unggulan di dalam negeri juga. Ini yang harus diselesaikan. Persoalan tidak hanya persaingan dagang, tapi bagaimana kita menyelesaikan industri manufaktur kita. Percuma juga kalau kita memiliki banyak sumber daya alam, tapi kita tidak mampu mengolahnya, sementara kita pengen mengundang investasi. Yang menurut saya itu ada bagaimana kita menyiapkannya, itu jelas. Kemudian bagaimana kita menarik investasi yang sekarang ini sedang dilakukan adalah upaya menarik dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Saya sangat yakin sekali bahwa Kemdak juga sangat welcome jika mereka, para investor ini mau membangun industri di dalam negeri. Tentu saja seperti itu ya Pak Jerry ya. Ya, siap, kita semua setuju. akan mendukung Setuju, jika Mbak memang Titis. itu dilakukan. Mantap itu. Oke. Sedikit mau menyampaikan tadi Oh, yang boleh, Mbak Titis silakan, Pak. Silakan, Pak. sampaikan soal Undang-Undang Cipta Kerja, Mbak Titis ya. Makasih ya. Saya ingin menyampaikan juga, kebetulan bulan Desember 2020 Mbak Titis, saya itu di Jenewa, di WTO tepatnya, sebagai ketua delegasi untuk TPR, Trade Policy Review, ya, bersama dengan tim dari Kemendak, itu Pak Dirjennya Pak Iman dan juga teman-teman dari Kemendak, Bu Prasna dan lain-lain. Kita diapresiasi, Mbak, soal kebijakan kita, kebijakan perdagangan kita. 80% dari peserta yang hadir secara virtual itu mengapresiasi kebijakan perdagangan kita dan juga secara jelas dan juga secara eksplisit meng-underline, ya, menggarisbawahi yang namanya Undang-Undang Cipta Kerja sebagai bagaimana salah satu instrumen sebagai untuk mengsimplify, ya, mengefisiensikan peraturan-peraturan yang selama ini mungkin terkesan sedikit jelimet, ya, disederhanakan untuk dalam rangka untuk percepatan, ya, baik dari segi perdagangan, industri dan seterusnya, dalam rangka untuk ujung-ujungnya adalah meningkatkan perekonomian bangsa yang juga tentunya akan memberikan kemakmuran kepada masyarakat. Artinya, ya, kebijakan-kebijakan yang kita lakukan khususnya dari dalam perspektif Kementerian Perdagangan itu diapresiasi di dunia internasional dan tentunya kiat-kiat yang kita lakukan dalam dunia diplomasi internasional, dalam kasus DS 592 yang soal nikel tadi, 593 yang soal sawit tadi, itu tentunya mendapatkan perhatian yang khusus, ya, dan tentunya kita sebagai bangsa yang besar dan juga yang berdaulat bisa meng-underline itu. Dan pesan kita sebagai negara yang besar, kita juga ingin menunjukkan dong kepada publik internasional, khususnya terkait nikel tadi, bahwa kita adalah memiliki posisi yang jelas dan firm. Dan itu, sekali lagi, saya ingin tekankan, dalam konstitusi kita itu ditetapkan dan juga sudah disebutkan secara eksplisit dalam pasal 33, bumi, air, dan kekayaan alam yang dikandung dalamnya, itu dikelola oleh negara kita, ya, dan kita memiliki hak, ya, dan kita exercise hak kita untuk bisa mengelola itu, termasuk dalam ekspor. Yang juga ini saya sebutkan bahwa dalam pengolahan yang sudah jadi itu tidak kita larang, tetapi dalam hal yang mungkin sifatnya masih mentah, ya, yang tentunya itu berkaitan juga dengan banyak hal dan banyak sektor yang tadinya saya sebutkan, ya, berdampak dalam sektor sosial, sektor lapangan pekerjaan dan seterusnya, apalagi juga kalau kita kaitkan dengan lingkungan, eksploitasi dan seterusnya, yang tentunya, ya, itu kita harus lindungi untuk kepentingan nasional kita, dan ini semua adalah kepentingan nasional dan kepentingan merah putih, ya, yang kita harus tegaskan supaya kita juga bisa memberikan posisi yang jelas dalam posisi dunia internasional. Kita sangat setuju sekali Pak Jerry. Hal-hal yang penting yang lainnya juga mungkin Pak Jerry. Hal yang penting juga yang harus digarisbawahi Pak Jerry. Kita juga harus berani, Pak, kalau selain kita ini harus berani yang namanya menutup rembesan-rembesan yang terjadi seperti, ya, impor baja lah segala macam, itu kan juga sebagai persoalan-persoalan yang ekspor boleh dilarang, tapi bagaimana kita juga menahan supaya impor tidak masuk gitu. Oke, baik, sayang durasi kita habis, tapi masih banyak yang ingin kita diskusikan. Omnibus Law menjadi salah satu alat kita untuk menghadapi proteksionisme dagang, dan pasti kita harapannya Indonesia ekonomi yang makin berdaulat. Terima kasih. Dengan demikian, saudara, saya masih sertarikan undur diri. Sampai jumpa Selasa depan.